Baik, kita buka dulu muhadharahnya sambil menunggu teman yang lain. Memang hujan ya, ini lama nanti nggak deras hingga ini, tapi ya awet hujannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kepada yang hadir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Silakan dikeluarkan kitabnya. Kita lanjutkan materi pembahasan kita. Masih di halaman 7 kita menyempurnakan. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari, kemudian kita mempertegas untuk latihan supaya kita bisa paham penerapan dalam hal yang pertama menggabungkan nun al-mustanna, kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim dalam bentuk idhofah. Sudah latihan kemarin, alhamdulillah sudah bisa. Yang memang ada cara khusus, yaitu hudifat, dihapus atau dibuang atau dihilangkan bagian akhirnya, yaitu nunnya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar memahami, kemudian juga mencari, setelah itu mempraktekkan mana contoh termasuk dari bentuk-bentuk isim, bukan jenis, bukan macam, tapi bentuknya. Dari segi komposisi hurufnya, ada shahih, ada mamdud, ada maksur, dan ada al-manqus. Ya, yang di center atau yang kita fokus di bagian akhirnya. Karena ini terkadang butuh dari simai, ya, dari kita mendengar atau dari mujam, kamus, ataupun dari bacaan yang kita ambil informasinya, atau bahkan hafalan, terutama yang mamdud, maksur, sama mangkus. Adapun as-shahih seperti kosakata biasa yang sering kita pelajari bersama. Nah, kemudian bagian berikutnya ini juga termasuk jenis yang utama, ya, sering ini dalam pembicaraan bahasa Arab, ya, yaitu an-nakirah. Nanti ada lawannya yaitu al-ma'rifah. Kemarin kita sudah sampai di an-nakirah. Murajaah sebentar. An-nakirah ay la yadullu ala syai'in muhaddadin. Maksudnya ismun la yadullu ala syai'in muhaddadin. Isim atau benda atau nama yang tidak menunjukkan sesuatu yang sudah ditetapkan atau yang sudah ditentukan. Dia masih umum. Misalnya Ustaz mengatakan misalnya at-talibatu hadiratun. Bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu, masih umum. Tapi kalau misalnya ditunjuk, berarti dia sudah ditetapkan. Thalibatun hadiratun. Maka di sini ada ciri khasnya. Dalam tanda kurung itu harokatnya apa? Fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin. Mukminun, seorang mukmin. Ya bisa Ahmad, ya bisa Ibrahim, ya bisa Zaid. Mukminan sama dan mukminin. Hanya perbedaannya di posisi atau letaknya nanti ketika dia sebagai subjek atau objek atau sebagai yang dijerkan. Baik, kita lanjut bagian kedua, masih di ta'yinul ismi, penetapan isim. Bagian yang kedua di sini bentuknya beda, ya. Ini yang beliau kasih keterangan. Al-ma'rifatu yadullu ala syai'in muhaddadin. Yadullu
ala syai'in muhaddadin, atau ismun yadullu ala syai'in muhaddadin. Isim kata benda atau sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Kata benda, isim, nama yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Muhaddad yakni ditetapkan. Saya pengen ini, atau ditentukan, atau dimaksudkan. Itu namanya muhaddad. Nah, isim al-ma'rifah dalam kitab yang kita pelajari itu terbagi atau terdiri dari tujuh bagian atau tujuh isim juga. Tapi sebagian bukan isim, ada alnya soalnya. Bagian yang pertama adalah alif lam. Maksudnya suatu isim apabila ada alif lamnya bisa kita katakan, oh ini adalah isim ma'rifah. Alif lam. Contoh, al-mu'minu, seorang mukmin itu. Nah, saya mengatakan itu berarti sudah saya maksudkan. Seorang mukmin itu. Nah, ini berarti bukan ini atau itu. Tapi yang ini. Waalaikumsalam. Al-mu'minu, seorang muslim mukmin itu. Saya tunjuk atau saya tentukan, saya maksudkan. Al-qalbu, jantung itu yang sudah dimaksudkan. Al-qalbu, jantung. Atau boleh juga perasaan itu. Al-mujahidu, seorang mujahid itu atau tersebut. Pokoknya an sudah diinginkan, tetapkan, tentukan, atau bahkan dimaksudkan. Bagian yang pertama ya, al. Kemudian termasuk bagian yang kedua dari isim ma'rifah adalah al-alamu, yaitu nama. Nama. Name, nama. Muhammadun, jelas. Muhammad, oh dia ma'rifah. Misalnya saya, Yahya, sudah jelas. Husain, Aisyah tuh, dia langsung ma'rifah. Solo, ya ma'rifah. Sukoharjo, ma'rifah. Mekah, ma'rifah. Ya nama. Atau ini, Le Minerale, sudah jelas. Ini ma'rifah. Dia bukan Aqua, dia bukan misalnya yang lain. Pokoknya yang udah punya le mineral ya, ini yang dimaksud. Sudah ditentukan, dimaksudkan. Nama ya. Kemudian bagian ketiga dari jenis atau isim ma'rifah adalah al-mudhafu ila ma'rifati. Al-mudhafu ilal ma'rifati, yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada isim ma'rifah itu sendiri. Jadi lebih dipertegas. Contoh, Rasulullah, utusan Allah. Jelas utusan Allah, bukan utusan yang lain, utusan Allah. Jelas. Contoh yang kedua, beliau mendatangkan Thalibul jami'ati, mahasiswa kampus. Oh jelas, mahasiswa kampus, bukan mahasiswa misalnya mahasiswa toko, mahasiswa warung atau rumah sakit. Jami'ati. Kata-kata Rasul, Thalib ini yang sebetulnya dia masih umum, tapi karena diidhofahkan kepada Allah lafzul jalalah, diidhofahkan kepada jami'ah universitas, maka menjadi ma'rifah. Contoh ini ya, qalamun, umum dia ya, bisa ini, bisa
sedang kalian pegang. Coba saya mengatakan qalamul fasli, bolpennya milik kelas, berarti jelas sudah milik kelas menjadi makrifat ya, karena diidhofat kepada al-fasl. Atau misalnya ini yang secara umum, saburatun, papan tulis. Bisa papan tulis di sini, di masjid, di aula, di tukang pembuat papan tulis. Tapi saya mengatakan saburatul fasli, berarti ini papan tulis kelas, diidhofakan kepada al-fasl. Bagian yang keempat dari isim ma'rifah adalah al-munada al-maqsuda atau al-munada al-maqsud. Al-munada, sesuatu yang dipanggil atau nama yang dipanggil, al-maqsud, yang sudah ditunjuk, yang sudah dimaksudkan, yang diinginkan. Al-munada al-maqsud. Contoh, ya rajulu, kamu laki-laki, kamu. Bukan dia tapi kamu, yang ditunjuk dia. Ya rajulu. Ya muslimu, kamu seorang muslim, bukan seorang Yahudi, Nasrani atau kamu tapi kamu. Ya muslim. Kata-kata ya ini adalah yang maksud. Al-rajulun masih umum dia. Bisa laki-laki Indonesia, laki-laki Saudi, Mesir, Amerika, Jepang, Cina. Kalau ya rajulu, ya kamu laki-laki kamu. Apalagi muslim kok. Muslimun umum, seorang muslim Indonesia, Jawa, Sunda, Bali. Tapi kalau ya muslimu, ya kamu yang saya maksudkan. Wahai seorang muslim. Jadi ya di sini yang menjadi apa? Yang dimaksudkan. Khamisan, bagian yang kelima termasuk isim ma'rifah adalah ismul isyarati, kata tunjuk. Seperti hadza, ini, untuk menunjukkan satu. Lebih mudzakkar. Hadza babun, hadza qalamun. Hadza udah ma'rifah ya. Hadzani, ini tapi menunjukkan dua. Misal, hadzani qalamani, hadzani kursiyani. Apalagi hadzani misbahani, dua, menunjukkan dua. Ini tapi menunjukkan dua. Kemudian dzalika, itu, tapi menunjukkan mudzakkar biasanya. Berarti misal contoh gimana Ustaz? Contoh dzalika babun, ya kan? Dzalika sitarun, satu tapi jauh. Kata tunjuk maknanya adalah itu. Kemudian hadhihi, seperti hada, maknanya sama ini, tapi penggunaannya untuk muannas. Contohnya, hadhihi qalansuwatun, ini adalah peci. Hadhihi sabburatun, hadhihi mimsahatun, hadhihi miknasatun. Itu gunanya beda, walaupun maknanya sama ini. Kemudian hatani, contohnya itu ya, hatani nafidatani, ini adalah dua jendela. Misal hatan, dua, tapi menunjukkan sesuatu yang muannas. Kemudian tilka sama dengan dzalika, hanya saja tilka menunjukkan itu tapi muannas juga. Misalnya
tilka nafidatun, itu adalah jendela, ya kan? Apalagi tilka syajaratun, itu adalah pohon. Berarti untuk jauh. Hadza dekat mudzakkar, hadhihi ini dekat muannas, zalika itu jauh mudzakkar, tilka itu jauh muannas. Haula yang jumlahnya adalah banyak. Jumlahnya banyak. Misal banyak tapi apa? Ya, dekat. Ya. Silakan. Haula berarti misalnya ya, haulai muslimun atau mukminun. Mereka banyak ya, tetapi dekat. Oke, banyak tetapi dekat. Mereka ya. Kemudian ulaika, jika mereka banyak tetapi menunjukkan yang jauh. Boleh juga ulaika shaimun, mukminun, tulab, yajuz. Kemudian huna, ini masyhur ya, huna yaitu di sini. Ini pernah kita pelajari. Huna di sini mungkin pernah kalian tulis di catatan ya. Di dulu kita belajar hiwar. Ha huna ada tambahannya. Ha berarti apa? Nah, di sini. Ada nah. Ha huna, nah di sini. Ini loh. Di sini loh. Kalau di kita seperti itu. Ha huna. Oh, di sini toh. Nah, kata lu toh. Nah itu ha maknanya. Kemudian yang terakhir, kebalikan dari huna, hunaka di sana. Hunaka di sana. Hunaka masjidun. Hunaka musalla. Hunaka nahrun. Baik. Jadi ini semua hadza hadani dzalika hadhihi hatani tilka haula ulaika huna huna hunaka, termasuk bagian dari isim isyarah. Kemudian isim isyarah itu sendiri menunjukkan dia adalah al-ma'rifah. Yang keenam, bagian dari isim ma'rifah berupa ismul mausul, kata sambung. Kalau di kita bisa diartikan dengan yang, di kita ya, di bahasa Indonesia. Alladzi yang, tapi menunjukkan apa? Mudzakkar. Misalnya alladzi yadrusu talibun, yang sedang belajar itu adalah seorang santri. Satu. Alladzi yang untuk mudzakkar menunjukkan satu. Kemudian alladzani, ini maknanya juga yang, tapi menunjukkan dua mudzakkar. Misal alladzani yusalliyani Ahmad wa Khalid, dua orang yang sedang sholat adalah si Ahmad dan si Khalid. Atau alladzani yanamani at-tilmidani, dua orang yang sedang tidur itu adalah dua orang murid.
Kemudian alladzina sama dengan yang, polanya persis untuk laki-laki juga, tapi menunjukkan sesuatu yang banyak. Misalnya alladzina yaqra'unal kitaba at-tullab, yang membaca kitab itu adalah para santri. Terus takkidkan, orang-orang yang membaca kitab itu adalah para santri. Nanti kita tulis ulang. Sekarang kasih tanda jeda jauh gitu. Allati, yang tapi untuk perempuan. Misalnya allati tahfadzul Qur'ana Aisyatu. Artinya yang atau orang yang sedang menghafalkan Al-Qur'an itu adalah si Aisyah. Atau allati tabbakhur ruzza al-ummu, orang yang sedang memasak nasi itu adalah ibu. Atau allati tadkhulul fasla talibatun, orang yang sedang masuk kelas itu adalah seorang mahasiswi. Jadi allati yang menunjukkan perempuan untuk satu taktil. Kemudian allatani ini menunjukkan dua orang tetapi perempuan, dua orang ya. Contohnya allatani tahfadzani al-Qur'ana Fatimatu wa Aisyah. Dua orang yang sedang menghafalkan Al-Quran itu adalah Aisyah dan Fatimah. Alatan. Kemudian yang untuk perempuan tapi jumlahnya banyak. Ini sama ya. Allai sama allati itu sama. Tinggal salah satu dipilih. Allai yang perempuan jamak, allati yang perempuan banyak. Semuanya fusha. Misalnya allai yadrusna at-talibat, orang-orang yang sedang belajar itu adalah seorang para mahasiswi. Atau allati yadbukhna ta'ama al-ummahat, orang-orang yang sedang memasak makanan itu adalah para ibu, mak-mak ya. Jadi antara allati dengan allati itu sama ya, tapi menunjukkan banyak untuk perempuan. Kemudian beliau mendatangkan isim mausul berbentuk ma, cuma dia bukan isim istifham ya, ma. Misalnya qara'tu ma fil i'lan, aku telah membaca apa yang ada di informasi, di pengumuman. Atau akaltu ma fi as-salajah, aku telah makan apa-apa yang ada di kulkas. Jadi apa-apa yang itu ma. Ingat, kalau dia di tengah dia isim mausul biasanya. Tapi kalau di depan kata tanya biasanya. Ini pernah kita sampaikan dulu segelintir aja, tapi nanti kita ulang lagi insya Allah. Kemudian man,
bukan siapa, tapi yang juga. Contoh ya, Ja'a man kana abuhu aliman. Telah datang orang yang ayahnya seorang ilmuwan. Atau hadara man indahu jawalatun jadidah. Telah hadir orang yang memiliki HP yang baru. Jadi ma dan man di sini dia sebagai isim mausul. Kita sempurnakan dulu ya, biar nanti kita ulang lebih mudah. Ini isim mausul. Kemudian bagian yang terakhir yang paling banyak terkait isim ma'rifah adalah ismun dhamiri. Ismun dhamiri. Nanti kita bisa bermain-main dengan ini. Nanti kita bisa salam 12 atau salam 14 jari. Ismun dhamir artinya adalah kata ganti. Dan dia terbagi menjadi dua, dan terbagi lagi, dan terbagi lagi. Kan? Jadi isim dhamir termasuk isim ma'rifah, dia terbagi dan terbagi lagi. Nah, itu ya. Karena saking detailnya bahasa Arab. Tapi insya Allah jangan bingung, dimudahkan. Bagian yang pertama, ismu dhamir berupa al-bariz, yang tampak, al-bariz, yang tampak, yang terlihat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah ada yang menyusul lagi. Dan ismul baris, ya, isim yang tampak ini, yang terlihat ini terbagi lagi, ya, terbagi lagi menjadi dua jenis, dua macam. Yang pertama al-munfasilu, artinya apa? Yang tampak terpisah. Al-barizu al-munfasilu, yang tampak terpisah. Al-munfasil terpisah. Al-barizu yang kedua wal muttasilu, yang bersambung. Jadi al-barizu al-muttasilu, yang tampak dan bersambung. Sudah ya, nanti kita ulang lagi insyaallah. Jadi isim dhamir bagian yang pertama bariz, terbagi lagi menjadi dua, al-munfasilu, al-muttasilu. Al-bariz tampak, al-munfasilu terpisah, wal muttasilu bersambung atau tersambung. Isim dhamir yang kedua itu adalah al-mustatiru. Al-mustatiru, yang tersembunyi atau implisit bahasanya itu, yang tersembunyi, al-mustatir. Nah, ini beliau memberikan contoh, tapi di atasnya mungkin belum dikasih keterangan ya. Baik, insya Allah bisa kita pahami
maknanya. Ini butuh fokus dulu. Ini banyak sekali. Tetap fokus. Boleh minum, mungkin kalau untuk minum. Sekarang ya baris, tapi apa? Munfasil. Baris munfasil. Sini. Baris munfasil. Tampak, tapi dia berpisah atau berdiri sendiri. Huwa. Dia laki-laki. Huwa, dia laki-laki. Huma, dia berdua laki-laki, atau mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki, lebih dari 2, minimal 3. Huwa, huma, hum. Ini yang laki-laki, tanda apa gitu ya? Kemudian dia perempuan 1. Kemudian huma, di sini bawahnya ya, itu mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan. Oke. Hunna, mereka semua perempuan. Minimal 3, lebih dari 2 dan tidak terbatas. Tapi perempuan. Nah, huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Siapa itu Ustadz? Orang yang dibicarakan. Dia, mereka berdua, mereka semuanya. Dia laki-laki, dia perempuan. Mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan, dan mereka laki-laki, mereka perempuan. Sudah? Nanti kita terus ulang, insyaallah. Kita sempurnakan dulu. Kita menurun. Anta, ini pernah kita tulis. Kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian semua laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian semua laki-laki. Kemudian yang perempuan, anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan, wanita. Antunna, kalian para wanita, atau kalian semuanya para wanita, atau perempuan. Jangan. Sudah? Nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata ganti orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Kamu, Anda, kalian.
Kamu laki-laki, kamu perempuan, kalian berdua laki-laki, kalian berdua perempuan, kalian semuanya laki-laki, kalian semuanya para wanita, atau kalian perempuan-perempuan. Aman ya, sampai sini aman. Kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Nah sekarang yang paling mudah ada dua tok. Bagian pertama yaitu ana, saya, aku. Satu ya, satu tok. Kemudian terakhir nahnu, kami, kita, kami, kita. Nah, ana, nahnu, saya dan kita atau kami itu dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kata ganti orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Oke. Jadi ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Cuma yang ana nahnu ini tidak ada embel-embel laki-laki atau perempuan, umum dia. Tergantung konteks kalimatnya. Nah sekarang yang nuktoh, titik. Nah itu apa Ustaz? Nah kalian dah paham insya Allah ya. Yang a, kemudian u, ta, na, ta, tuma, tumti, tumatuna, tuna, dia nanti adalah dhamir yang bersambung, yang muttasil. Cuma dia yang fi'il madhi. Standar dulu bagian atas muttasil madhi. Dhamir yang bersambung tapi dengan fi'il madhi. Iya, silahkan. Ya. Kemudian yang bagian tengah, yang bagian ini juga muttasil, tapi kasih tanda di sini dia dhamir muttasil isim mudhari'. Kemudian yang ini juga muttasil, tapi kasih tanda di sini fi'il amr. Cuma beliau tidak menjelaskan fi'ilnya, cuma kasih titik-titik itu aja. Nah, bagian yang paling kiri yang ini ya, ini itu juga apa? Muttasil. Barizun muttasilun. Kalau letaknya di belakang. Tapi dia berkaitan dengan kata benda. Qolamuhu, qolamuhuma, qolamuhum, qolamuha, qolamuhuma, qolamuhunna, qolamuka, qolamukuma, qolamukum, qolamuki, qolamukuma, qolamukun, qolami, qolamuna. Ya. Baik. Nah sekarang kita ulang biar kita paham insyaallah. Dari yang isim isyarah ya, yang bagian-bagiannya banyak. Dari yang isim isyarah. Adapun yang al insyaallah paham, alam nama insyaallah paham, mudhof ila ma'rifah juga paham, munada, kata seru, kata panggilan juga mudah. Intinya ada ya-nya. Ya tolib,
Yatin. Nah, ismul isyarah. Ya tidak minum ya. Sekalian saja tidak minum. Nanti kita pecah lagi.
bagian-bagiannya. Sekarang kita bahas ke yang ismul isyarah. Silakan yang bagi menambahkan atau menulis coba sebelum kita hapus atau menulis yang lain dan cukup.
ya rinciannya seperti ini, tapi dibikin mudah aja, jangan bingung, pokoknya satu aja dipegang. Agar dekat atau tidak balik kelihatan aula-aulanya ini kan sudah terbiasa kita. Mungkin kemudian saya mau meneruskan yang isim mausul. Bisa nggak ya isim mausul ini? Cukup, bismillah. Nanti sana untuk yang dhamir.
insyaallah kalian boleh singkat atau tulis seperti yang kalian pahami. Ini sangat banyak. Nanti kita ulang lagi sebelah sana untuk dhamir atau kata ganti yang semuanya 14. Kemudian nanti total kita pemahaman biar ada latihannya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita istirahat dulu untuk sholat dan yang lain. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disempurnakan mungkin ini sebelum saya tambahkan yang sana. Dhamir paling penting juga. Penting semuanya sih karena ini detail rinci.
dulu ya, yang itu ya. Setelah itu saya hapus, nanti saya tambahkan di domainnya. Bismillah. Afan. Ini adalah saya sederhanakan dari yang di kitab, termasuk bagian dari namanya isim. Kita pernah belajar ya, ada dari segi bilangannya, itu misalnya dia mufrad 1, musanna 2, kemudian jamak 3, jamak dibagi lagi menjadi jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, kemudian dari jenis kelamin mudzakkar muannas ya. Kemudian ini dari segi umum dan khusus ya, atau yang belum ditunjuk, belum ditentukan, sama yang sudah ditentukan, ditunjuk. Yang pertama namanya nakirah di kitab. Nakirah itu dia masih umum, seperti thalibatun ya, bisa anti itu umum pokoknya. Thalibatun di Indonesia, di Saudi, di Mesir, di mana-mana. Tapi kalau at-thalibatu yang dimaksudkan, at-thalibatu berarti yang di sini, yang itu atau yang ini. Itu ya. Nah, kebalikan dari nakirah yang masih umum ya, itu adalah ma'rifah. Langsung saya berikan gambar sederhana biar kita mudah memahami. Anggotanya atau bagian-bagiannya atau terdiri dari 7 ya, 7 sabah, salam 7 jari. 1 2 3 4 5 6 7 kan? Yang paling mudah adalah ada tambahan alif lam, ciri khas yang paling mudah. Misalnya talibun, mahasiswa umum, mau dia kuliahnya di Solo, mau di Jawa Barat, mau di Jakarta, pokoknya mahasiswa. Tapi kalau sudah ada embel-embel al, udah jadi makrifah dia. At-talibu berarti mahasiswa itu yang saya maksud, mahasiswa ini yang saya tunjuk, yang saya maksudkan, sudah menjadi apa? Ma'rifah. Dan bukan umum lagi. Kemudian al-alam, nama. Saya, Mas Husain, kalian sudah nama kalian atau itu ya, memang udah namanya, berarti udah ma'rifah, langsung namanya. Mas muka ismi Khalid, udah berarti ma'rifah dia. Ya, nama atau misalnya ini apa namanya, mineralin, pokoknya yang udah ada merek-mereknya itu dia adalah ma'rifah langsung. Saya kasih contoh. Kemudian yang ketiga adalah al-mudzafu ilal ma'rifah, yang disandarkan kepada isim ma'rifah itu sendiri. Sebetulnya masih umum dia. Contoh saya datangkan kitabun, masih umum. Kitab, bisa kitab fisika, bisa kitab ensiklopedia, bisa kitab bahasa Inggris, bisa kitab agama, nakirah, umum. Tapi ketika saya datangkan ma'rifah yang lain menggunakan alam, misalnya kitab ditambah dengan Muhammad menjadi kitab Muhammadin, sudah enggak nakir lagi, menjadi kitabnya Muhammad, bukan kitab fisika, bukan kitab biologi, bukan kitab ensiklopedia, tapi sudah jelas kitabnya Muhammad. Karena apa? Kitab disandarkan kepada Muhammad. Nah, ini masuk ke ini juga. Kemudian yang keempat, ini juga yang paling mudah, yaitu ciri khasnya ada al-munada al-maksudah, panggilan, seruan yang sudah dimaksudkan. Ciri-cirinya ada iyanya atau ya ayyuha biasanya, tergantung yang manggil. Misalnya di kitab ya muslimu, ya muslimat, saya ya waladu, nah sudah saya nah itu sudah apa? Sudah ma'rifah. Beda kalau anak-anak umum, bisa anak-anak kelas 1 SD, kelas 2, anak-anak SMP, tapi saya nah sudah nah itu ya walad. Nah itu kan beda kan? Kucing bangun, nah berarti saya sudah jelas itu. Beda kalau kitun umum, ya bisa si ini, bisa yang di luar ya. Ini ya.
Kemudian yang kelima, ini juga mudah, cuma bayangkan rinciannya seperti ini. Ya kan? Sebetulnya mudah. Isim isyarah, kata tunjuk. Contohnya saya datangkan dua aja. Hadhihi, ini. Yang ada untuk mudzakar, kalian dah paham insyaallah. Hadhihi untuk muannas. Rinciannya nanti insyaallah kita bahas seperti ini, ya kan? Ya, apalagi ini. Nah, ada tambahan ini. Nah, itu aja. Karena sering kita sampaikan bahasa Arab itu sangat detail, rinci, detail dan rinci. Baik. Kemudian yang keenam adalah ismul mausul, ciri khas. Kita bisa mengatakan ini isim ma'rifah. Yang ketujuh adalah isim mausul, yaitu kata sambung. Kalau dalam bahasa kita artinya yang. Contoh alladzi. Cuma ini salah satu dari contoh isim mausul, tapi rinciannya sangat banyak juga seperti ini. Saya bagi-bagi. Satu, dua, tiga. Masih ada yang lain. Ini, ya kan? Yang untuk laki-laki mudzakkar satu tunggal, yang dua, yang jamak. Contohnya seperti ini. Artinya sudah ada. Ini silahkan ditulis persis boleh. Contoh kalian sendiri juga boleh. Intinya paham ya maksudnya ya. Kemudian yang terakhir, ini juga paling penting juga dan sangat banyak pembagiannya, adalah ad-dhamiru, yaitu kata ganti. Saya mengatakan seperti dalam ciri khas kita ya bahasa Indonesia, ada kata ganti orang ketiga. Bahaya dia. Kenapa bahaya? Yang kita bicarakan. Siapa itu? Dia laki-laki, dia perempuan, mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan, mereka laki-laki, mereka perempuan. Kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, secara umum kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Siapa itu Ustaz? Kamu laki-laki, kamu perempuan, kalian berdua laki-laki, kalian berdua perempuan, kalian semuanya laki-laki, kalian semuanya perempuan. Yang diajak bicara. Anda, kamu, kalian. Kemudian yang paling mudah itu kata ganti orang pertama. Paling mudah ini cuma 2 toktil. Tidak terpengaruh dengan jenis kelamin, yaitu saya, aku, atau kita, kami. Anak bebas dia, mau anak Khalid, anak Fatimah, anak Aisyah, anak Isyam, bebas. Kalau nahnu tergantung konteksnya, jamak gitu ya. Nah ini nanti saya hapus, ada di kitab ya, dibagi lagi. Dhamir munfasil, dhamir muttasil. Munfasil itu terpisah. Kalau muttasil dia bersambung. Tapi kalau barizun, apa dia? Baris dulu. Barizun ini tampak menjadi 2 dia. Dia ada munfasil terpisah, muttasil bersambung, mustatir adalah dia apa? Yang tersembunyi. Oke. Jadi dalam dhamir set. Nah, sudah. Baik. Silakan dilihat. Saya mau menghapus ya, mengisi dhamirnya karena ini juga penting. Kenapa beliau kok ada Ustaz ada ini nuktah-nuktah? Nah ini kita jelaskan apa maksudnya itu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi ini nggak ada latihan ya karena saking banyak materinya. Bisa saya harap yang ini sudah dipahami ya insya Allah ya. Tidak perlu bingung, pahami aja secara umum. Ini kalau udah bisa berarti secara pendetek, jangan langsung di masih ada.
Alhamdulillah. Aina dhamir gimana ya biar pas. Dhamir Tarizun mustatirun Bismillah. Pas mudah-mudahan. Baris. Ini dari kata ganti orang ketiga ya. Ini biasanya di pondok dilakukan ini, dikositakan, biasakan, slogan. Atau salam 14 jari. Gak cukup. Bismillah cukup. Sampai bawah. Nah. Bismillah. Penfasil ya. Yang terpisah ini saya tafsirkan ya maksud beliau ya. Maksudnya ini kan kalau bisa, ini kan bersambung. Pertanyaannya bersambung dengan apa? Nah, bersambung dengan di fiilnya. Ini bisa dicek. Nah, nanti mudhari amrun pas. Ini fiil ya. Kita ambil contoh yang paling mudah. Menulis. Karena kalian menulis.
Ini ada yang bawa kita sudah tasrifnya itu sudah ada sebetulnya, tapi saya tulis juga kita bawa referensi. Mudah-mudahan pas. Gue kasihan nih, dia paling bawah ini diinjak-injak temannya, tapi tidak apa-apa ya. Maaf. Kalau saya salah diingatkan ya. Kalau saya salah tolong diingatkan. Ini penting sekali. Ini yang paling sulit biasanya. Udah mulai habis. Nah kan? Sekarang yang zore, tolong dengarkan ya, terus saya lupa ya. Ya. Iya siap. Saya pakai. Keluar enggak? Harus ingat.
Saat ini kenapa kok nggak diisi sekalian? Nah, ini maksudnya beliau ringkaskan ya, ditanda aja ini. Bisa kita temui ini, tuh kan? Fathah, fathah, fathah alif, fathah alif, waw alif, waw alif, ya kan? Eta, ya kan nih, sama. Ta, ta, tuma, tuma, betul nggak? Kata bata apa? Nah. Ini apa? Tuma, tum, ti, tuma, tuna. Oke. Apalagi yang ini mudhari sama ya dhamma. Ini ya dhamma. Betul kan? Ya alif nun. Ya alif nun. Ya wawu nun. Ya wawu nun. Dan seterusnya. Kalau ini ya fi'il amrnya ya. Sukun, alif, wawu alif, ya, terus alif, nah, uktub, nah, oke. Nah ini beliau cuma kasih ha, huma, huna, ka, kumakum, ki, kumakuna, i, nah. Saya sering tambahkan sengaja biar kalian paham. Kitabu, kitabnya dia laki-laki. Kitabuhuma, kitab mereka berdua. Kitabu, kitab mereka laki-laki. Kitabuhuma, kitabuha, kitabnya dia perempuan. Kitabuhuma, kitabnya mereka berdua perempuan. Kitabuna, kitabnya mereka perempuan. Kitabuka, kitabmu laki-laki. Kitabukuma, kitab kalian berdua. Kitabukum, kitab kalian laki-laki semuanya. Kitabuki, kitabmu perempuan. Kitabukuma, kitab kalian perempuan berdua. Kitabukun, kitab kalian perempuan. Kitabi, kitabku. Kitabuna, kitab kita semua. Ya, bisa dipahami? Jangan bingung ya. Nanti bisa ulang-ulang lagi insya Allah. Ini penting. Mungkin nanti kalau latihan ya tinggal saya ganti aja. Ubahlah. Katakan kalau misalnya membuka dibikin seperti ini misalnya. Set. Jadi pahami ya. Silakan boleh disingkat atau diganti, boleh misalnya Ustaz, boleh nggak saya menggunakan jawal HP? Boleh. Jawaluhu, jawaluhuma, jawaluhum boleh. Kolam Ustaz boleh. Kolamuhu, kolamukuma, kolamukum boleh. Dan sama dengan Ustaz. Atau ini diganti, misalnya fataha, fatahu, fatahna, seterusnya. Darus. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Salam 14 jari. Bayangkan dalam bahasa Arab itu ada kata gantinya 14. Banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya coret ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Fil amr adanya di ini aja. Anta, antuma, antum, antuna, jangan bingung. Fil amr cuma ada 6. Enggak percaya, ini beliau ada kan? Ini beliau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sampai lupa ya.
ya. Mungkin kita lanjutkan besok, silakan ditulis atau disingkat atau difoto ya, boleh. Ketinggalan dulu. Sampai sini dulu ya, sudah waktu sudah ada nisa. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya, termasuk yang isyarat atau yang mausul atau tadi sudah saya singgung sebagian kecil. Kita perjelas pertemuan berikutnya di yaum al-arbi'a biiznillah taala. Nanti kita ulang sehingga Ustaz Aan sama Ustaz Yusuf bisa menyimak juga dan mengambil faedah. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul masjid bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.